A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Udah ya, ketemu semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma sudah. Jadi ini pengantarnya dulu ya. Setelah ayat 189 itu. Walamma sudah. Abizar sudah ketemu. Walamma sudah dan tatkalanya dihalang-halangi. Siapa yang dihalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil baitil ama, anil baitil ama, dari anil baiti dari melaksanakan ibadah haji, amal Hudaybiyati, di tahun Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah sewaktu Nabi Muhammad dari Madinah menuju ke Mekah mau melaksanakan umroh, di tengah jalan tepatnya di kampung Hudaybiyah itu dicegat, dihalang-halangi, itu dicegat oleh kafir Quraisy, kafir Mekah. Muhammad, berhenti, kamu nggak boleh melaksanakan umroh ke Mekah. Nah, itu di kampung Hudaybiyah. Itu tempat, salah satu tempat mikotnya orang yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh. Anil baiti, dari melaksanakan ibadah umroh ke Baitullah, amal Hudaybiyati, di kampung Hudaybiyah. Wasolaha dan berdamai al-kuffaro, dengan kaum kafir. Lantas diadakanlah perjanjian. Muhammad, stop, berhenti, nggak boleh kamu tahun ini umroh ke Mekah, ke Ka'bah. Nah, akhirnya terjadilah perdebatan dan disepakati, terkenalah dengan perjanjian Hudaybiyah antara umat Islam dengan orang kafir Quraisy. Ala ayyauda, karena udah berdamai, soleh itu baik, berdamai itu soleh dengan orang kafir. Ala ayyauda, sehingga kembali al amal qabila, di tahun yang akan datang. Jadi udah sepakat ya, nanti perjanjian Hudaybiyah Bapak nggak akan bahas di sini. Nah, nanti di dalam kelas, di dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam itu dijelaskan apa isi perjanjian Hudaybiyah, tidak akan Bapak sampaikan di sini. Ya, salah satunya yaitu sepakat tahun ini Muhammad dan umatnya tidak boleh melaksanakan ibadah umroh ke Mekah. Baru tahun depan ayyauda, agar kembali al amal qabila, di tahun yang akan datang. Wayahluwa, dan dikosongkan lahu, bagi Rasul dan umatnya, Makkah, tu kota Mekah, salah satu ayamin, 3 hari. Dari isi perjanjian Hudaybiyah itu salah satunya adalah nanti tahun depan Muhammad boleh umroh 3 hari 3 malam. Kota Mekah, khususnya Baitullah, itu dikosongkan khusus untuk Muhammad dan umatnya melakukan ibadah umroh. Itu kesepakatannya. Wa tajahaya, dan bersiap-siap Nabi dan umatnya. Nah, ini singkat cerita, setahun ke depan, telah sampai, selama 1 tahun menunggu, siap-siap Nabi Muhammad dan umatnya. Wa tajahaya, dan bersiap-siap Nabi dan umatnya li'umratin, untuk melaksanakan ibadah umroh al-qadha'i, yang tertunda. Jadi umroh qadha, karena apa? Nabi itu biasanya melaksanakan umroh tiap tahun.
Tahun kemarin nggak boleh sama kafir Quraisy, dicegat di Hudaybiyah, sehingga disebutnya oleh Imam Suyuti dalam kitab Tafsir Jalalain ini disebut umroh qadha. Wa khafu, bersiap-siap, ya, artinya apa? Belum berangkat. Wa khafu, dan mengkhawatirkan mereka umatnya Nabi Muhammad. Jadi mereka umatnya Nabi Muhammad. Wa khafu, lan kuwatirake sira kabeh umat Muhammad Allah tafiya agar tidak menepati janji. Allah tafiya takut tidak menepati janji. Quraisyun, orang Quraisy. Maksudnya kafir Quraisy, ya orang umatnya Nabi Muhammad khawatir jangan-jangan nanti kafir Quraisy itu tidak menepati janji. Wa yuqatilu, dan orang kafir dan memerangi umat Islam, mereka orang kafir takut tidak menepati janji. Begitu masuk Mekah dibunuhlah Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi namanya dari dulu walaupun sahabat Nabi itu khawatir, rasa khawatir itu semuanya ada pada diri manusia kecuali walinya Allah. Wala khaufun wala hum yahzanun. Jadi kalau kalian sudah terhindar rasa takut, rasa khawatir itu hilang, ya, terhadap apapun yang terjadi urusan dunia, itu termasuk wali. Nanti di surat Ahqaf sama Shaffat itu ada, ya. Jadi orang yang tidak mempunyai rasa takut terhadap situasi apapun itu termasuk wali. Jadi kalau hanya seperti kita biasa itu pasti ada, termasuk sahabatnya Nabi Muhammad. Nanti jangan-jangan kalau masuk Mekah dikepung oleh kafir Quraisy, dibunuhlah di Mekah. Ketakutan itu. Kalau Nabi sih nggak takut, ya, karena Nabi wali aja nggak takut, apalagi Nabi. Tapi kalau umatnya Nabi walaupun sahabat itu masih ada rasa takut, kecuali yang wali. Wa karihal muslimuna, wa kariha dan tidak senang al muslimuna, orang-orang Islam. Jadi orang-orang Islam mengkhawatirkan jangan-jangan ya Rasul nanti kita sampai Mekah dikepung lalu kita semuanya dibunuh. Kita lahum membunuh mereka atau memerangi. Kita itu memerangi boleh, membunuh juga boleh. Kita lahum, mereka orang kafir Quraisy itu membunuh. Fil harami, di tanah haram. Fil harami, di tanah haram. Tanah haram itu apa? Ya Mekah. Bisa saja di perbatasan atau di Masjidil Haram. Jadi Mekah, ya, seluruh Mekah itu termasuk tanah haram. Wal ihrami, dan sedang dalam keadaan melakukan ihram. Wa syahrul harami, dan terjadi di bulan yang dimuliakan. Itu dia. Jadi tiga, orang Islam itu dikhawatirkan kalau melakukan umroh jangan-jangan orang kafir Quraisy itu ingkar janji, kita diperangi di tanah haram di waktu sedang melakukan ihram, ibadah umroh di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan haram itu ada berapa? Ayo santri, bulan haram ada berapa yang bisa menyebutkan hadiah 10.000? Abizar apa aja? Ya. 1, 2, 3, 4. Jadi belum bisa, santri harus hafal ya. Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah sama bulan Rajab. Ya itulah Syahrul Haram itu ada 4. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, Rajab, itu santri harus hafal. Jadi bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, ya. Gimana apalagi kalau bulan Ramadan itu Sayyidus Suhur, tuannya bulan. Wah, itu ya paling atas itu Sayyidus Suhur. Kalau Sayyidul Yaum apa?
Jumat. Harus hafal ya, santri dihafalin. Nanti masuk UIN itu tes, sebutkan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Itu harus di luar kepala. Itu itu apa namanya, Bu? Ini terjadi ya, umroh ini di bulan di tanah haram, waktu ihram itu ya. Ihram umroh, melaksanakan umroh, dan bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Khawatir nanti dijebak, dibunuhlah di Baitullah atau di tanah haram. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala, maka turunlah ayat ini. Nah, yang Bapak baca tadi asbabul nuzul. Nah, asbabul nuzul itu apa? Sebab-sebab turunnya ayat. Itu asbabul nuzul. Turunlah ayat wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum sampai akhir ayat. Wa qatilu dan memerangi mereka. Wa qatilu dan memerangi mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Wa qatilu dan perangilah wahai kaumnya Muhammad, dan peranglah wahai kaum Muhammad. Perangi itu merangi siapa? Yang kafir. Fi sabilillah, di jalan Allah. Aili i'la'i artinya menegakkan dinihi, agama Allah. Ya, kalau kamu diperangi walaupun di tanah haram, sedang ihram di bulan yang haram, ya kamu harus merangi juga. Ya, kamu harus merangi juga. Untuk apa? Li'ala'i dinihi, untuk menegakkan agama Allah. Alladzina, terhadap orang banyak, yuqatilu, yang memerangi kalian, yuqatilunakum, yang memerangi kalian, minal kuffari, dari kaum kafir. Padahal kaum Islam, umat Muhammad itu paling benci kalau di tanah haram, apalagi sedang ihram di bulan haram, itu paling benci. Bahkan ada ulama yang menghukumi haram, berantem itu hukumnya haram di tanah haram, ya, sedang ihram di bulan haram. Itu juga paling dibenci oleh Nabi Muhammad dan umatnya, apalagi berperang. Tapi kalau diperangi, kaum kafir memerangi, ya kita wajib memerangi juga. Itu tuntunan Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, orang banyak, yuqatilunakum, yang memerangi kamu sekalian, minal kuffari, dari orang-orang kafir Quraisy, wala ta'tadu, dan janganlah melewati batas kamu sekalian, alaihim atas mereka kafir Quraisy, bil ibtidai dengan memulai, bil qitali dengan perang. Jadi di tanah haram, bulan haram, ya, sedang ihram itu enggak boleh, umat Islam itu haram hukumnya perang. Tapi di sini Allah memerintahkan wala ta'tadu, kamu jangan melampaui batas. Artinya apa? Kalau kita diperangi itu boleh melawan, ya. Itu namanya wala ta'tadu. Di Qur'annya apa? Wala ta'tadu, kamu jangan melewati batas. Artinya apa? Musuh jangan dicari. Kalau dia memusuhi kita, ya harus kita lawan, walaupun itu di Baitullah. Nah, sekarang kita jauh dari Mekah, kita ada di masjid, tiba-tiba diserang, boleh nggak kita ngelawan? Kalau kita mau dibunuh, kalau kita nggak melawan, kita mati. Ya kita wajib, walaupun posisinya di dalam masjid, wajib untuk melawan. Ini dasarnya, ya. Wala ta'tadu itu kalian semua jangan melewati batas, itu artinya kita tidak boleh memulai perang. Tapi kalau kita dimulai perang, dimusuhi lebih dulu, kita wajib melawan untuk perang. Itu namanya jangan melewati batas. Ya. Jadi walaupun ada di masjid, kalian itu berantem aja nggak boleh, ya. Kita mau dibunuh, ya lawan. Kalau kita nggak melawan, ya kita yang terbunuh. Itu kebetulan yang di Quran ini yang diceritakan di tanah haram, di sekitar Baitullah.
Kalau orang kafir nanti kita sedang tawaf, tiba-tiba nyerang, ya kita wajib nyerang. Hunus pedang kita untuk melawan. Walaupun terjadi pertumpahan darah di dekat Ka'bah. Jelas ya? Jadi itu namanya tidak boleh melewati batas. Kita tidak boleh nyari gara-gara. Tapi kalau kita diserang wajib melawan. Haram hukumnya menumpahkan darah di sekitar Masjidil Haram. Tapi kalau kita diserang menjadi halal pertumpahan darah di sekitar Masjidil Haram. Ini maksud daripada ayat ini. Alaihim atas orang kafir bil ibtidai dengan memulai bil qitali dengan peperangan. Innallaha sesungguhnya Allah la yuhibbun tidak senang al muqtadina orang yang melewati batas. Jadi kalau kalian di masjid memulai berantem itu nggak boleh. Tapi kalau tiba-tiba kita di dalam masjid ada orang yang menyerang kita wajib melawan. Al-mutajawizina artinya melewati sesuatu hudda yang telah dibataskan, telah digariskan lahum bagi mereka. Wahada dan ini ayat mansuhun telah dihapus, telah dimansuh bi ayati baro'atin dengan ayat baro'ah. Ayat baro'ah itu ayat apa? Kalau benar hadiah 5.000 santri. Baro'ah itu apa? 10.000 santri. Ayat baro'ah itu apa? Baro'ah itu ayat Taubah. Ya, ayat Quran. Nama lain daripada ayat Taubah itu adalah ayat Baro'ah. Satu-satunya surat yang tidak memakai Bismillahirrahmanirrahim. Harus tahu ya. Jadi surat Baro'ah itu nama lain dari surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti di surat At-Taubah berarti dijelaskan juga tentang perang, tata cara perang. Ya. Ini telah dihapus, mungkin barangkali kurang lengkap. Dilengkapi di surat Baro'ah atau di surat At-Taubah, dijelaskan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Au biqaulihi atau dengan firman-Nya Allah, waqtuluhum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dimansuh di surat Baro'ah atau dengan ucapan Allah ini, firman-Nya Allah ini. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Ini mata bapak ini udah bermasalah ya, udah remeng-remeng. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Ini penjelasannya lagi. Waqtuluhum dan membunuh mereka orang kafir. Waqtulu itu memerangi boleh, membunuh boleh. Tapi arti dasarnya itu adalah membunuh. Tapi ya belum tentu membunuh, memerangi itu tidak harus membunuh. Waqtuluhum dan memerangi kamu sekalian orang kafir. Haitsu saqiftumuhum, di mana kamu waqtulu dan perangilah
kamu sekalian hum kepada orang kafir, haitsa saqiftumu, dimanapun kalian bertemu hum terhadap mereka orang kafir, wajadtumuhum artinya kamu sekalian bertemu hum dengan orang kafir, wa ahrajuhum dan di mana kamu sekalian diusir hum oleh orang kafir. Jadi dulu sewaktu Nabi berdakwah di Mekah itu kan diperangi oleh kafir Mekah, diperangi kalah, sehingga tidak berkembang Islam itu selama di Mekah itu nggak berkembang, kurang lebih 10 tahun itu hanya sedikit sekali yang masuk Islam. Akhirnya apa? Allah memerintahkan untuk berhijrah ke kota Yastrib atau Madinah. Karena nggak berkembang, makanya kalian nanti kalau di kampungmu, kamu itu kok miskin terus usaha nggak jalan-jalan, belajar nggak pintar-pintar, hijrah. Itu ada contohnya seperti Nabi di Mekah dakwah Islam nggak berkembang. Walaupun dah terang-terangan dengan dukungan Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, tetap tidak berkembang dengan bagus. Lantas oleh Allah diperintahkan untuk hijrah. Ya, ini menjadi dasar. Kalau kamu di kampung berusaha nggak sukses-sukses, ya harus pindah, pergi dari kampung halamanmu, usaha di tempat lain. Ya. Kalau di kampung halaman itu masuk akal. Kenapa Allah memerintahkan hijrah kepada nabinya? Masuk akal. Ya. Bapak di kampung halaman nggak berkembang, ya hijrahlah ke kota Bandung. Bu Haji nggak berkembang di kampung halamannya, berhijrah ke kota Bandung. Kalau di kota Bandung kan nggak malu, mau usaha ngaduk bangunan itu Pak Haji pernah tanya Bu Haji, nggak malu karena nggak ada yang dikenal. Mau jualan bakso nggak malu, coba kalian keluar dari pesantren di kampung halamanmu jualan bakso, kira-kira malu nggak? Malu ya? Banyak temennya temen main, malu. Tapi kalau hijrah kerja apapun tidak malu. Itu salah satu rahasia kenapa Allah memerintahkan hijrah pada nabinya. Leluasa itu. Makanya banyak orang Sunda yang hijrah ke Jawa. Di Wonogiri, di Solo, di Sragen itu banyak sekali orang Sunda, itu di sana tuh banyak sekali. Sebaliknya orang Jawa banyak sekali yang hijrah ke Jawa Barat. Karena apa? Untuk mengikis salah satunya rasa malu. Ya paling utama yaitu rasa malu. Ketemu siapapun nggak kenal ini, bukan saudara ini, nggak kenal ini. Coba kalau bapak di kampung halaman ngaduk gitu, ketemu teman malu, itulah salah satu. Makanya ini bisa kita ikuti. Kalau kalian nggak sukses di kampung halamanmu, ya hijrah, pindah, merantau kemana yang jauh, ke Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu banyak sekali orang Sunda. Kalau salah satu provinsi di Kalimantan yang banyak orang Sundanya itu adalah Kalimantan Timur. 20% Kalimantan Timur itu suku Sunda, 40% suku Jawa, 20% suku asli, 10% suku Sulawesi. Kalian harus menguasai Jadi ulama ajengan itu harus menguasai hal-hal yang gini walaupun nggak tepat persis, minimal mendekati. Merantau, jadi banyak sekali. Aceh di sana itu paling banyak orang Sunda. Orang Jawa itu nggak begitu diterima kalau merantau ke Aceh. Perangi dulu zaman gerakan Aceh Merdeka. Yang diterima orang Sunda. Kalau orang Jawa itu disembelih sama orang Aceh waktu GAM itu gerakan Aceh Merdeka itu. Tapi kalau orang Sunda itu disayangi sama orang Aceh. Gara-garanya apa? Ada rasa kedekatan emosional. Karena apa? Cut Nyadin, salah satu tokoh wanita terkemuka Aceh, dimakamkan di tanah Sunda. Di mana itu? Cut Nyadin, tokoh pahlawan wanita nasional Indonesia yang sangat terkenal, berasal dari Aceh, dimakamkan di tanah Pasundan, tepatnya di kota 10.000 kalau yang bisa.
Nggak ada. Sumedang, masa nggak tahu? Ya Sumedang di sana. Ya, merasa dilindungi ya. Dulu waktu itu belum meninggal ya Cut Nyak Dien itu. Merantau di kota Sumedang aman ya. Aman. Siapa dia ditangkap oleh Belanda dibuang ke Sumedang. Siapa yang menangkap Belanda? Kok bisa ditangkap? Dikhianati oleh siapa? Pengawalnya. Yang mengkhianati itu pengawalnya. Ya, pengawalnya dibocorkan ke tentara Belanda, akhirnya bisa tertangkap. Seandainya pengawalnya itu nggak membocorkan, nggak akan tertangkap itu Cut Nyak Dien itu. Walaupun sudah kondisi tidak bisa melihat alias buta, masih berjuang. Itu Belanda nggak bisa nangkap. Ya gara-gara dikhianati oleh pengawalnya, itu ditangkap oleh tentara Belanda, masih dalam keadaan sehat walafiat di kota Sumedang. Ya, kalian santri nanti usul ke Bu Haji kali waktu ada tempo ya pikniknya ya gitu ya Cut Nyak Dien ziarah ulama. Beliau di samping panglima perang, beliau juga seorang ulama perempuan. Nah, minta berkahnya ya ngambil berkahnya dari Cut Nyak Dien. Nah, itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kok sampai Cut Nyak Dien itu kenapa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Terusir ya diusir ya, merantau ya. Di sana aman Cut Nyak Dien itu di Sumedang, dilindungi. Bahkan kalau nggak punya makanan dikirimi orang-orang kampung di kota Sumedang. Sehingga kedekatan jiwa antara orang Sunda dengan orang Aceh itu sangat dekat sekali. Sehingga sewaktu gerakan Aceh Merdeka ya, Aceh pengen memerdekakan dari Indonesia, kalau orang Jawa itu diusir, kalau nggak mau keluar disembelih, itu ada sepupu bapak di Ngawi itu ya hartanya banyak sekali, ya akhirnya pulang ke Ngawi, sekian puluh tahun. Nah, ancamannya kalau kamu nggak mau pulang ya saya sembelih. Tapi kalau orang Sunda itu dibiarkan, silahkan. Itu karena pengaruh dari Cut Nyak Dien. Jadi dulu zaman Nabi sama diusir. Orang hartanya udah banyak ya, yang udah masuk Islam diusir, akhirnya pindah ke Madinah atau Yathrib. Nanti sewaktu Fathul Mekah, orang Islam ya masuk ke dari Madinah ke Mekah. Ya, ini kan Fathul Islam ini. Wah, dengan dikdayanya, dengan gagahnya Nabi Muhammad masuk kota Mekah dalam keadaan menang perang. Kafir Quraisy nggak bisa apa-apa. Ya, itu harus sebanding. Kalau kamu dulu diusir, kamu dihalalkan untuk mengusir yang menempati rumahmu, yang menyita tanahmu. Itu berhak kamu usir. Yang kafir Mekah itu, kamu usir tanahmu, kamu minta kembali. Kamu bertemu, ya kamu keluarnya dari mana, ya kembali ke rumahmu. Namanya hukum kisos perang. Nggak boleh melampaui batas. Jadi menang perang itu ya ada aturannya. Kalau dulu hakmu kamu terusir dari Mekah kata Allah, ya harus kamu yang kamu boleh kamu rampas itu ya milikmu yang dulu kamu tinggalkan hijrah ke Madinah. Wa akhrijuhum, dan di mana kamu mereka keluar min haitsu akhrajukum. Di akhriju ini di sini diartikan mengusir. Wa akhriju, dan di mana kamu sekalian diusir oleh mereka orang Yahudi. Min haitsu, dari mana akhraju kamu semua mengusir terhadap orang kafir. Ini enggak boleh melampaui batas, itu harus adil. Kalau kamu dulu terusir dari rumahmu dan kamu terusir dari tanahmu, begitu masuk Mekah, kamu hanya berhak mendatangi rumahmu yang dulu kamu terusir. Nah, nanti tanahmu juga kamu minta kembali. Aimin Makkata, artinya dari kota Mekah. Waqad fu'ila, dan sungguh-sungguh telah mengerjakan bihim, dengan mereka orang kafir, zalika, yang demikian itu, amal fathi, di tahun kemenangan, wal fitnatu, dari tahun kemenangan itu dengan gagah perwiranya tentara Nabi Muhammad dengan bala tentara dari Madinah masuk kota Mekah itu sudah dalam keadaan menang.
Nah, umat Nabi Muhammad yang dulu mempunyai rumah dan tanah itu berhak mengambil kembali rumah dan tanahnya yang telah disita oleh orang kafir Mekah. Itu artinya tidak boleh melalui batas, ya, hanya itu aja. Nah, sedangkan harta rampasan yang lain nanti diatur dengan hukum harta rampasan. Wal fitnatu dan adapun fitnah asyadun lebih kejam minal qatl dari pembunuhan. Nah, ini Bapak mau jelaskan. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini sangat terkenal sekali, ya. Sering dengar nggak kalian lafal ini? Wah, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya nggak gitu. Nah, coba kalian perhatikan Qur'annya bagaimana. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah yang bagaimana? Yang lebih kejam dari pembunuhan itu. Wal fitnatu dan adapun fitnah asyirkun adalah syirik, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Jadi kalau hanya fitnah kecil-kecilan, wah, kamu ngambil ya barang saya, kamu makan ya tempe saya misalnya kalian. Itu bukan fitnah yang asyaddu minal qatl, itu ya fitnah sih fitnah hanya kecil-kecilan. Jangan pakai dalil al fitnatu asyaddu minal qatl. Al fitnatu di sini dalam Quran di sini Imam Suyuti menjelaskan fitnah dalam Al-Quran dengan lafaz al fitnatu asyaddu minal qatl itu adalah fitnah syirik. Kalau kamu misalkan ya zaman Nabi itu masih ada. Zaman Nabi itu kalau orang Islam diperangi oleh kaum kafir itu. Kamu pokoknya kalau nggak masuk Islam lagi saya bunuh. Nah, itu namanya fitnah. Fitnah perang asyaddu minal qatl. Kalau nggak mau keluar dari umat Muhammad, kamu saya bunuh. Tapi kalau masuk ke agama nenek moyangmu kembali, kamu selamat nggak saya bunuh. Itulah fitnah yang dimaksud al fitnatu asyaddu minal qatl. Dia sekarang juga masih ada di Indonesia, bukan hanya zaman Nabi, tapi sudah mulai mereda. Dulu ya orang-orang miskin, tapi daerah pinggiran juga ada tantangan bagi santri. Itu pinggiran orang yang susah makan diiming-imingi ya mie instan, beras 10 kilo secara rutin tiap bulan dikirim, tapi dengan syarat keluar dari Islam, mengikuti agama mereka. Itu masih ada di Indonesia. Hati-hati ya, hati-hati kalian itu jangan terlena dengan kemakmuran Islam yang ada di lingkungan kita. Kalau di Solokan Jeruk, ya, pada khususnya di Bandung pada umumnya udah makmur semua Islam. Tapi di daerah-daerah terpencil, misalkan di daerah pedalaman Riau, di sana masih ada ya yang diiming-imingi itu, ya, supaya masuk agama lain diberikan mie instan dan uang dan beras secara rutin supaya masuk agama dia. Itu masih ada. Tapi kalau zaman Nabi lebih dahsyat lagi. Keluar dari Islam atau saya bunuh. Nah, itu namanya fitnah. Wal fitnatu dan adapun fitnah asyirkun menurut Imam Suyuti yakni imam fitnah syirik, menyekutukan Allah, minhum dari orang kafir Mekah, asyadun itu lebih kejam, a'zamun artinya lebih dahsyat, minal qatl daripada pembunuhan. Kenapa ya pembunuhan? Kalau dengan dibandingkan keluar dari Islam itu, kok keluar dari Islam itu lebih dahsyat. Kalau kalian dibunuh, ada orang Islam dibunuh mati ya udah selesai. Seperti di Palestina itu selesai. Bahkan di Palestina, di Iran ya, kalian dilihat di YouTube ya. Kemarin kalian pernah mengikuti perang Iran Israel nggak? Iya. Nah, lihat ya, ada anak kecil sekali di bawah kalian datang ke Imam Khomeini. Ya Syekh, doakan saya mati syahid di tengah peperangan. Bedanya dengan kita. Kalian pernah nggak dimintakan doa ke Bu Haji, doakan saya mati syahid ya? Pernah nggak? Kalau di Iran sana ya, di daerah Palestina, di Timur Tengah itu ya semua orang itu pengennya mati syahid. Anak kecil itu di YouTube, ya Syekh, doakan saya mati syahid di tengah peperangan antara Iran dan Israel. Lantas apa jawaban beliau?
Nah, kamu belajarlah dengan tekun, belajarlah dengan rajin, jadilah anak yang berhasil, sanggup mengajar di sekolahan-sekolahan, sanggup menjadi pengusaha yang sukses, ya, sanggup memimpin negara. Nanti mati syahid kalau seumurku, sudah umur kurang lebih 82 tahun. Jadi Imam Khomeini itu umurnya udah 82 tahun. Jadi mati syahid itu utama. Tapi lebih utama nanti kalau udah tua menjelang ajal, waktunya ajal, ya itu kita berdoa mati syahid. Nah, di sana itu ya. Udah luar biasa di sana itu. Kalau umumnya di kita itu masih pada takut mati. Orang tua pun masih banyak yang takut mati. Makanya Bapak itu dari sekarang itu sudah berdoa, kalau ditakdirkan ke Mekah kembali, ke Madinah kembali, ya Allah matikan aku dalam keadaan husnul khotimah di tanah haram. Kalau enggak di Mekah ya di Madinah. Nah itu aja cita-cita Bapak itu. Ya, cita-cita itu. Jadi kalau kalian nggak boleh, ya cita-cita kalian masih anak-anak santri, masih muda-muda, ya harus berhasil nanti sekolahnya. Ya, sukses ekonominya, tinggi ilmunya. Ya. Kalau perempuan, kalau punya suami ya yang cakep, yang kaya raya, itu cita-cita. Ya. Kalau masih anak-anak itu, ya, yang cowoknya ya cita-citanya sukses, sekolahnya rajin, yang sukses, nanti punya istri kaya raya, ya, hidupnya senang, baru bisa dakwah dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah lebih kejam dari pembunuhan itu adalah fitnah kalau keluar dari Islam. Ya, jangan-jangan fitnah sedikit, al-fitnatu asyaddu minal qatl ya gitu. Yang fitnah yang lebih kejam daripada pembunuhan itu fitnah keluar dari Islam. Itu kalau menurut Quran. Lahum bagi mereka orang kafir fil harami di tanah haram, awil ihrami atau sedang melakukan ihram ibadah umroh atau haji. Alladzi ista'zamtumu yang sama-sama mengagungkan di tanah haram sedang ihram maupun di bulan ihram. Jadi orang Islam itu kalau bulan di tanah haram, apalagi sedang ihram, apalagi di bulan haram, itu memuliakan. Jadi berantem itu gak pada mau. Ya. Orang Arab itu kalau ada dua orang berantem, kalian yang ketiga datang, kalian mengucapkan sholawat Nabi, itu otomatis berantemnya itu berhenti. Ya, ayo itu jangan ngobrol ya, itu siapa? Luqman. Ya betul. Nah, Bapak cerita orang Arab, ya, kalau ada dua orang yang berantem, kalian orang ketiga langsung Allahumma sholli ala Muhammad, itu berantemnya itu otomatis berhenti. Apalagi di tanah haram, apalagi sedang ihram. Nah, ya, sedang ihram itu apa? Ya dua, kalau nggak umroh ya haji. Yang pakai baju ihram itu kan hanya dua, kalau nggak umroh atau haji. Mendengar sholawat Nabi itu harus berhenti. Nah, orang Islam zaman Nabi Muhammad, ya, dan tuntunan Muhammad di tanah haram, ya, sedang ihram, ya, di bulan yang haram, itu najis hukumnya, haram hukumnya kalau berantem atau berperang. Itu dihindari. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuqatiluhum, dan janganlah memerangi kamu sekalian terhadap mereka orang kafir indal masjidil harami, di dekat masjidil haram atau di dalam masjidil haram. Ada larangan, ya. Kamu tidak boleh memerangi orang kafir, apalagi memerangi sesama orang Islam
di Masjidil Haram. Artinya apa? Di masjid pun nggak boleh. Wah, saya nggak di Masjidil Haram tapi di musola Rancakamit sini ya memerangi, itu nggak boleh. Walaupun ada orang kafir yang kalian perangi itu nggak boleh. Kalau dalam masjid itu nggak boleh memerangi. Aifil harami, ini kaitannya di Masjidil Haram. Aifil harami artinya di Masjidil Haram hatta yuqatilukum, sehingga memerangi mereka terhadap kalian fihi, di dalam Masjidil Haram. Jadi perang dalam masjid itu nggak boleh kecuali kita diserang duluan. Fa in qatalukum, maka jika mereka semua orang kafir memerangi kamu sekalian fihi, di dalam Masjidil Haram maksudnya. Nah, ini berlaku juga untuk di masjid kita. Faktuluhum, maka perangilah orang kafir tersebut fihi, di dalam masjid. Nah, jadi perang di dalam masjid hukumnya haram, tapi kalau kalian diserang duluan baru boleh. Makanya Imam Khomeini kemarin itu adil ya. Imam Khomeini, Iran itu mazhabnya apa? Negara Iran, mazhab resminya itu apa? Syiah ya. Yang konon kalau di Indonesia Syiah Imamiyah. Yang Syiah yang menganut Imam 12 ya. Itu katanya sesat di Indonesia, itu bahkan kadang-kadang berantem ya. Tapi buktinya ya, waktu perang Palestina, satu-satunya negara Islam yang membela Palestina siapa? Iran. Sedangkan Palestina itu mazhabnya sebagian besar adalah ahlu sunnah wal jamaah. Yang membela itu hanya satu negara, yakni Iran, yang bermazhab Syiah. Makanya kalau bagi bapak ya, mudah-mudahan kalian juga mengikuti mazhab bapak. Kita tawasud aja di tengah-tengah. Yang penting Islamnya aja. Mau Islam Syiah, mau Islam Wahabi, mau Islam apapun, kalau nabinya masih sama, Qurannya masih sama, Allahnya masih sama, ya udah cari persamaannya, hindari perbedaannya. Ya toh seandainya berbeda pendapat ya kita debat aja, diskusi aja. Jangan saling serang. Ini faktanya apa? Di mana kaum Sunni sedunia, satu-satunya negara yang membela Palestina itu adalah Iran. Ini fakta, nggak bisa ditutupi. Sedangkan Iran itu mazhabnya Syiah, Palestina mazhabnya adalah Sunni. Tapi tidak ada satu pun negara yang membela dari kekejian negara Israel kecuali Iran. Baik itu membela senjata, membela makanan, membela keuangan, membela teknologi persenjataan, sampai mampu membuat rudal sendiri ya, roket-roket sendiri ya. Ya, kalau Iran itu rudalnya berapa? Dari Iran ke Israel itu jaraknya kurang lebih 2000 sampai 2300 kilo. Nah, rudal Iran itu mampu menjangkau. Iran itu jangkauannya rudalnya mampu menjangkau sampai 2500 km. Jarak ke Israel itu kurang lebih hanya 1700, paling jauh 2000 km. Kalau rudal Indonesia berapa? Jangkauannya, jarak jangkauannya. Ada yang tahu nggak? Baru 15 km. Itu rudal Indonesia. Itu yang diuji coba di mana? Pamengpeuk, Garut. Ada orang Garut nggak ini? Oh, Kolbi. Pamengpeuk Garut itu rudal Indonesia itu jaraknya 15 km. Ini targetnya dinaikkan menjadi 40 km. Bayangkan saja kalau perang sama Australia. Ya, atau perang sampai sama Singapura aja yang negaranya kecil sekali. Ya, perang sama Singapura aja belum tentu menang kita. Mereka pesawat F-16, F-35 yang buatan Amerika itu jumlahnya sudah 100 lebih. Sedangkan pesawat kita jumlahnya berapa? F-16 itu kurang lebih hanya 20 biji. Ditambah Sukhoi itu kurang lebih Indonesia itu punya 40 pesawat yang canggih. Sedangkan Singapura yang kota kecil itu udah 100 lebih. Coba kita bisa nggak nyerang pesawatnya Singapura? Tidak akan bisa.
Karena apa? Jarak tempuhnya, jangkauannya itu baru 15 kilometer. Ya, belum tengah laut, belum nyebrang laut itu udah jatuh. Gimana kita bisa menang perang? Tapi mudah-mudahan ya Indonesia aman gitu aja. Makanya tantangan santri ya, santri itu harus pinter, harus dia mengembangkan bikin rudal yang jaraknya 2000 km. Ya di pundak kalian. Ya, di pundak kalian. Zaman Khalifah Abdul Cordova. Cordova itu di mana? Ada yang kenal kota Cordova enggak? Dulu ada kekhalifahan di Cordova, salah satu nama kota di negara Spanyol. Dulu Islam sempat berkembang dan berkuasa di sana. Khalifahnya apa namanya? Udah dipelajari belum? Namanya khalifahnya itu dari Bani Umayyah, ya, dari Bani Umayyah yang kalah perang dengan pemerintah Abbasiyah lantas lari. Namanya siapa? Abdurrahman Ad-Dakhil. Lari ke Cordova Spanyol. Akhirnya di sana karena pelarian, ya lari dengan keluarganya mendirikan keemiran. Emir awalnya kecil-kecil, ya, keemiran kecil-kecil beranak pinak, akhirnya umatnya menjadi banyak. Daulat Abbasiyah, kekhalifahan Abbasiyah menjelang menjelang tumbang. Nah, menjelang tumbang akhirnya mendeklarasikan menjadi khalifah di Cordova Spanyol. Itu Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil. Ya, singa Ad-Dakhil itu. Berani ini ya. Dia mendirikan kekhalifahan di Cordova Spanyol. Dia mencapai masa jayanya zaman Khalifah Khalifah Hisham Abdurrahman ya, siapa ya? Abdurrahman ketiga sampai Hikam kedua, jaya-jayanya itu. Banyak ilmuwan yang muncul di Cordova, salah satunya Imam Qurtubi, pengarang tafsir Qurtubi. Ya. Itu dari Cordova. Ibnu Rus, ahli filsafat, ya, Ibnu Rus, Imam Zahrawi, ya, banyak sekali ya ulama-ulama Islam yang muncul di zaman kekhalifahan Khalifah Cordova di Spanyol. Ada Ibnu Tufail itu juga ahli kedokteran. Al-Idrisi ahli geografi. Bahkan penemu teori pesawat pertama kali, kalian tahu nggak? Itu juga zaman Khalifahan di Cordova Spanyol, kurang lebih abad ke-8 ke-9 Hijriah. Di sana namanya Ibnu Abbas. Namanya juga Ibnu Abbas, nggak tahu belakangnya itu bapak lupa. Ibnu Abbas bin Farnas, ya, mumpung ingat namanya, penemu teori pesawat terbang pertama kali itu dari orang Islam sendiri. Di Cordova Spanyol, namanya Ibnu Abbas Al-Farnas. Beliau bahkan mempraktekkan naik ke menara yang tinggi. Terbang, loncat dia. Bisa terbang sekian puluh meter. Ya, akhirnya jatuh, luka-luka, ya, nggak bisa jalan. Yaitu Abbas Ibnu Al-Farnas, orang Islam yang menemukan teori pertama kali pesawat terbang. Naik ke menara tinggi, loncat, bisa terbang kurang lebih puluhan kilometer. Konon ada yang menceritakan 70 meter. Ya, 70 meter bisa terbang. Kenapa sih kok bisa terbang? Ada yang tahu nggak? Udah belajar fisika belum yang kelas 3? Kenapa kok bisa terbang itu? Ada yang tahu nggak, Neng? Kenapa sih pesawat kok bisa terbang? Airbus itu mungkin beratnya 30 ton bisa terbang. Karena apa? Ini yang menemukan pertama kali teorinya itu adalah Abbas Ibnu Al-Farnas. Zaman kekhalifahan di Cordova Spanyol. Itu karena ada dorongan, ada daya dorongan. Coba batu bisa terbang nggak?
Nggak bisa. Kita kasih daya, kita lemparkan. Karena tenaga kita salurkan melalui tangan kita ke batu, kita lepas. Ada daya dorong. Maka batu itu bisa terbang. Ya, makanya pesawat itu bisa terbang. Karena Pak ada daya dorong dari bahan bakar yang dibakar oleh pesawat, mesin pesawat yang menghasilkan daya dorong luar biasa. Sehingga walaupun beratnya 30 ton, ya, kalau diangkat oleh 1000 orang nggak bisa terangkat, itu bisa terbang. Itu yang menemukan juga ulama besar Islam, namanya Ibnu Abbas bin Al-Farnas dari Cordova. Jadi yang pintar ulama itu bukan orang Arab aja. Al-Qurtubi yang mengarang kitab tafsir Al-Qurtubi juga orang Islam, Cordova Spanyol, bukan orang Arab. Jam berapa itu? Jam 50. Ya, pokoknya sampai jam 5 aja ya. Jam 5 lebih 5. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perang itu ada aturannya. Makanya kalau kalau negara ingin ditakuti, itu ya harus angkatan bersenjatanya harus kuat. Nah, oleh Nabi sudah diatur. Bahkan yang menemukan mesiu, tahu nggak mesiu? Bubuk mesiu, bahan peledak pertama kali juga ulama Islam di zaman kekhalifahan Cordova Spanyol. Mesiu itu bahan peledak. Kehancuran kekhalifahan Cordova, ya, dari Bani Umayyah di Cordova itu hancurnya itu ya gara-gara mesiu. Ulama Islam sudah menumpangkan mesiu, tapi mau dipakai perang itu haram, tidak diperbolehkan oleh pemerintahnya, oleh khalifahnya. Jangan, bahwa yang membakar, yang merusak itu hukumnya haram, nggak boleh. Lantas dikembangkanlah oleh tentara Spanyol itu zaman kekhalifahan Cordova. Itu pemerintahnya siapa? Ada yang tahu nggak? Udah iya tuh, Neng. Belajar sejarah dunia belum sih ini? Di SMP diajarkan nggak? Ada 2 orang raja, ya, di zaman kekhalifahan Cordova Spanyol. Itu ada 2 orang raja, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Kalau tidak salah yang laki-laki namanya Raja Frederick. Yang perempuan sangat terkenal, namanya Ratu Isabella. Laku terkenal dengan nama Isabella, namanya itu ratu di Cordova Spanyol sezaman dengan kekhalifahan Islam di Cordova. Kekhalifahan dari Bani Umayyah, yakni dari Abdurrahman Ad-Dakhil. Itu pertama kali yang menemukan itu ulama Islam, mesiu itu, ya, peledak gitu. Tapi nggak dikembangkan karena haram. Diharamkan oleh kesultanan, oleh kekhalifahan, karena merusak sesuatu yang merusak itu diharamkan. Lantas Raja Frederick dengan Ratu Isabella nikah bersatu, mengembangkan bubuk mesiu itu jadi peledak yang sangat dahsyat, dipakai perang dengan kekhalifahan Islam Cordova. Dilepasnya pakai ketepel. Alat ketepel yang canggih, ya pokoknya yang memungkinkan peledak yang besar. Umat Islam, ya, itu jago silat. Nah, dia kejatuhan mesiu yang besar, ya habis. Akhirnya hancur lebur kekhalifahan Islam di Cordova tamat. Sehingga sampai sekarang itu Islam yang dulunya di Cordova itu sangat terkenal mayoritas, sekarang menjadi musnah, ya. Islam berkembang lagi itu karena apa? Sekarang sepak bola Barcelona itu yang dimiliki oleh orang Qatar, sehingga di stadion Barcelona sana ada musolanya. Berkembangnya sekarang ini melalui sepak bola. Real Madrid yang punya siapa? Orang Qatar, ya. Orang Qatar.
Air Emirates, makanya kan sponsornya Air Emirates ya, Qatar. Dulu pemiliknya siapa? Bukan orang Islam, sekarang yang punya orang Islam. Sehingga di Stadion Real Madrid pun saat sekarang ada musola. Jadi Islam itu berkembang itu tidak harus melalui pesantren. Allah itu kalau ngatur itu pintar. Jadi Islam berkembang melalui sepak bola. Di mana? Di Barcelona dan di Real Madrid Spanyol. Karena yang memiliki klub raksasa tersebut adalah orang Qatar. Sedangkan Islam yang dulu menguasai di Cordova Spanyol, ya, itu hancur lebur karena umat Islam fanatik, terlalu fanatik. Sesuatu yang merusak itu haram, sehingga harusnya menemukan bubuk mesiu dijadikan bom. Gara-gara nggak mau memakai bom, akhirnya dibom oleh tentara Fredrik dan tentara Isabella. Kekhalifahan Cordova tamat. Pakistan, tahu nggak Pakistan itu? Nah, itu bertetangga dengan negara India. Dulu ya, tahun 60-an 70-an, itu India itu punya nuklir. Ya. Lantas apa? Lantas ulamanya berkumpul. Bukan negara yang rapat itu. Ulama-ulama seluruh Pakistan berkumpul memberikan fatwa. Wah, gawat ini. Wah, bahaya. India ya, itu sudah punya nuklir. Kalau Pakistan nggak mempunyai nuklir, pasti India akan dijajah oleh Pakistan akan dijajah oleh India. Karena apa? India sudah punya nuklir, Pakistan belum. Tidak mungkin bisa perang menang melawan India. India pasti berani nyerang terhadap Pakistan. Untuk itu ulama se-Pakistan sepakat negara harus dengan segera secepatnya mempunyai bom nuklir. Nah, sehingga nggak begitu lama Pakistan mempunyai bom nuklir. Sehingga kalau India mau perang habis-habisan dengan Pakistan nggak berani. Karena apa? Pakistan punya nuklir. Kalau perangnya kalah kepepet, nanti Pakistan ngirim bom nuklir. Akhirnya hancur semuanya. Jadi kalau kita ingin dihargai orang ya harus dibawa. Bagaimana kalau yang kita hadapi punya ilmu tinggi, ya kita harus pandai, rajin belajar. Bagaimana kalau orang lain punya senjata, ya kita harus punya senjata. Indonesia ini sekarang belum punya senjata. Dengan peperangan modern, ya. Dengan peperangan modern itu masih lemah sekali. Jangankan bicara dengan Cina atau yang lain. Bandingkan dengan Singapura aja pesawatnya kalah jauh, ya. Indonesia kurang lebih punya 40 pesawat. Singapura yang negaranya tidak lebih besar dari kota Bandung, dia punya 100 armada lebih dari pesawat yang canggih. Jadi kalau perang itu Indonesia dengan Singapura itu mungkin seminggu pertama Indonesia akan kalah. Karena mereka menguasai teknologi perang pakai pesawat. Seminggu Indonesia baru siap-siap. Pertahanan aja ya nggak punya. Siapkan dulu kapalnya, siapkan dulu pasukannya untuk mendarat di Singapura. Nanti sekian hari tentaranya bisa mendekati Singapura, baru bisa menyerang. Tapi kalau Singapura tanpa mendekati negara Indonesia pun bisa menyerang karena pesawat ini ya, seperti kemarin Iran itu kan nggak punya pesawat. Iran nggak punya pesawat, tapi punya rudal jelajah, rudal hipersonik yang kecepatannya 6 kali kecepatan suara. Ya, 1.700 kilo itu dijangkau hanya dalam 6 sampai 10 menit. Lap, Israel kena rudal supersonik. Sebaliknya Israel nggak punya hipersonik, nggak punya rudal, tapi punyanya pesawat. Pesawatnya ini sulit ditembak, nggak bisa ditembak. Yang bisa menembak pesawat F-16, F-35, ya, Rafael itu harus yang seimbang, yang punya teknologi tinggi. Nah ini tugas kalian, santri-santri di Solokan Jeruk ini harus bisa menemukan teori-teori petasan ya, gimana nanti kalau kita bikin rudal pakai zat cair atau zat padat yang mampu menjangkau seperti rudalnya Iran.
Jadi Iran yang notabene dicap negara Syiah ya, yang banyak dimusuhi oleh orang kaum Sunni, ini faktanya yang mampu melawan Israel dan Amerika Serikat hanya Iran. Ya, hanya Iran karena rudalnya sangat ditakuti. Jarak jangkauannya itu 2.500 km. Satelit nggak mau pakai GPS-nya Amerika. Karena apa? Nanti diintercept akan ketahuan ya oleh intelijen Amerika. No, Amerika no. Pakai apa? Pakai GPS-nya Cina atau Rusia. Sehingga tidak mudah terdeteksi oleh Israel, oleh Amerika. Tapi kalau di Indonesia coba aja buka Google Map ya. Ranca Kemit. Siapa yang punya Google Map itu siapa yang punya? Amerika. Jadi kalau Ranca Kemit ini mau dibom oleh Amerika itu tinggal pencet tombol. Jagur habis. Nah, Cina nggak mau pakai GPS-nya Amerika. Nah, generasi kalian nanti harus mampu memproduksi GPS sendiri. GPS ala Indonesia. Nah, kalau generasi sekarang kan ada apa? QRIS. Tahu? QRIS tahu nggak? Kalau belanja pencet ya. Tahu ya? Nah, itu QRIS itu ciptaan anak bangsa Indonesia. Nah, nanti generasi kalian ya generasi GPS. GPS-nya Google Map-nya Amerika, kalian yang harus mengganti lulusan dari Ranca Kemit ini. Harus mampu. Jadi jangan mentang-mentang saya itu nyantri di Ranca Kemit, kemampuan saya terbatas. Jangan. Di Iran itu diembargo oleh orang sedunia tapi berkembang dengan pesatnya. Karena apa? Tekun. Kan nggak jual minyak, kemana jualnya? Diembargo. Mau beli sesuatu kemana belinya? Diembargo. Ya kalau kamu itu misalkan kamu nggak boleh beli di warung terdekat kamu, atau kalian nggak boleh beli sesuatu di seluruh kota Bandung misalkan, kan susah ya. Orang Iran tuh gitu, mau beli teknologi nggak bisa karena diembargo oleh seluruh negara di dunia, tapi mampu berkembang. Begitu juga dengan keterbatasan kalian nyantri di Ranca Kemit, jangan gengsi, jangan jangan minder. Saya harus bisa ya. Itu kayak Bu Haji itu dulu bukan siapa-siapa. Pak Haji bukan siapa-siapa, tapi bisa mendirikan pesantren. Dulu Pak Haji itu tukang aduk bangunan itu. Tukang aduk bener itu. Ya, orang yang masih hidup tanya, tapi bisa mendirikan pesantren. Tapi beruntung kalian lebih tinggi nasibnya. Ada bapaknya yang tukang aduk? Enggak ada, itu lebih tinggi dari Pak Haji ya. Ya, itu tukang aduk bisa mendirikan pesantren. Kalian bapakmu lebih mampu dari sekarang ya, kalian harus lebih tinggi, mampu membuat GPS menyaingi Amerika. Ini perang. Jadi sehingga apa? India sama Pakistan itu kalau perang hanya sebentar karena sama-sama punya nuklir. Kalau ada yang kalah pasti nanti mengeluarkan nuklirnya. Kalau nuklir udah keluar semuanya mati. Semuanya hancur. Karena apa? Nuklir itu kalau udah meledak, nah ini nanti radiasinya ini dibawa oleh udara. Meledaknya di India ya, Pakistan mati semua. Meledak di Pakistan, India mati semua. 100 tahun itu baru pulih. Tanah baru bisa ditanami kembali, harus menunggu 100 tahun. Toh seandainya orang nggak mati, itu ya kayak robot. Orang nggak bisa apa-apa, nggak bisa berpikir. Itu yang kena radiasi terjauh. Ya seperti orang Jepang itu yang bom Hiroshima Nagasaki dibom, itu belum nuklir, itu baru bom atom itu ya. Baru bom atom itu aja berapa? 70 tahun baru bisa pulih, bisa ditanami. Ya, sampai saat sekarang pun ada daerah yang tempat meledaknya bom atom Hiroshima Nagasaki itu belum pulih 100%. Ya. Karena apa? Baru tahun 45 kemarin, baru pas 70 tahun. Apalagi nuklir. Jadi kalau udah nuklir ya hati-hati. Makanya Iran itu ya sekarang bersekutu dengan Rusia dan Cina melawan hegemoni Amerika dan negara barat. Ya, kemarin aja negara Indonesia Pak Prabowo ya jauh-jauh mengutus Menteri Ekonomi, Koordinator Ekonomi ke Amerika, kan mau dikenakan tarif. Jadi kalau kalian ekspor ke Amerika itu
dagangan kalian harus membayar pajak sebanyak 32%. 32%, kan tinggi sekali. Nanti jatuhnya harganya itu mahal, sehingga nggak bersaing harganya dengan produksi dari negara lain. Pak Prabowo kirim tim, Menko-nya berangkat. Akhirnya apa? Nego-nego harus dikenakan tarif 19%. Sedangkan Amerika tidak dikenakan tarif 1% pun. Artinya bebas 0%. Jadi kalau orang Amerika mau ekspor ke Indonesia itu tidak kena pajak 0%, bebas apapun barangnya. Tapi kalau orang Indonesia mau jualan ke Amerika kena pajak 19%. Ya mau nggak mau kita terima. Kita nggak bisa apa-apa ngelawan negara kuat. Nah, artinya apa? Yang kaya, negara kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi alhamdulillah kita sudah punya keris ya. Kalau Bapak nyebutnya keris ya. Bukan kiuris, bukan kiris, tapi keris. Itu Amerika juga udah goyang gitu. Udah goyang. Apalagi kalau kalian mampu menciptakan Google Map sendiri, menggantikan yang ada. Coba aja, klik aja Google Map pesantren OSB Insan Madani Rancakamit, klik keluar. Terbaca. Kalau Amerika mau ngebom aja tinggal kenop aja. Dipasang, dikunci, bujur lintangnya dikunci, berapa derajat dikunci, kirim bom. Kan Amerika bisa. Di Filipina ada, di Singapura ada. Kena ini dari Singapura ini dengan bomnya Amerika itu. Klik, ya hancur aja. Nah, Rancakamit ini oleh Amerika. Indonesia bisa apa? Iran aja yang jarak jangkaunya 2.500 km. Kalau diserang Amerika nggak bisa balas. Karena apa? Belum punya pesawat yang canggih. Sedangkan jarak antara Iran sampai Amerika kurang lebih 3.000 sampai 4.000 km. Rudalnya belum nyampe. Ya, jadi kalau Amerika ya nyerang Iran, itu Iran belum bisa balas. Balasnya kemana? Ya ke pangkalan udara. Kemarin ya, kan Iran dibom itu oleh Amerika itu dengan pesawat bomber B-12 itu yang nggak bisa dideteksi. Ya. Nggak bisa dideteksi itu, tinggi sekali. Nggak bisa dideteksi oleh radar. Dibom 2 itu fasilitas nuklir Iran. Kena, itu nggak bisa ditembak gitu. Nah itu yang bisa menembak siapa? Ya Rusia sama Cina, yang lain belum bisa. Nah, Iran mau balas nggak bisa, balasnya kemana? Ke pangkalan udara Amerika yang ada di Qatar. Yang jaraknya berapa? Itu 270 km kalau nggak salah. Yang dekat, pangkalan udara Amerika mah nggak bisa diserang oleh siapapun. Jadi sekarang ini ya yang adidaya ya Amerika, tapi Iran udah bisa perlawanan. Nah Indonesia rudalnya, Bapak kemarin baca itu, jaraknya baru 15 km. Berarti dari sini sampai ke rumah Bapak Riung Bandung. Ya kalau perang ya mati semua kita ya. Tengok itu walaupun tentara kita canggih, kalau tentara kita itu paling canggih, tapi alatnya belum mumpuni. Beli Rafael dari Perancis saja nggak datang karena uangnya belum ada. Tugas kalian sebagai santri harus mampu memecahkan, menciptakan GPS-nya ala Indonesia. Jelas ya. Perang itu harus imbang. Ini namanya wala ta'tadum, jangan melewati batas, itu harus imbang. Kalau kalian dari posisi kalah ya mengalah. Kalian mau berantem nih, kalau B misalkan mau berantem sama orang yang tinggi besar, ya kalau nekat ya pasti kalah, babak belur ya. Ya harus seimbang lah, sama-sama besarnya. Ya kalau Kolbi sama siapa? Sama ini ya imbang. Nah, itu rame itu nanti gelut di situ mungkin bisa 1 jam 2 jam. Tapi kalau Kolbi ya sama misalkan Ustadz Haliman ya nggak lawan, tonjok sekali KO ya, tonjok sekali KO. Begitu juga Indonesia. Ya. Diatur oleh di Quran itu harus seimbang. Wala ta'tadu itu harus berimbang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hatta yuqatilukum, sehingga membunuh kamu sekalian terhadap mereka orang kafir. Fihi, di dalam masjid. Jelas ya, nanti kalau ada perang, kalau ada yang membahayakan di dalam masjid, kamu kok ada di dalam masjid, lawan. Itu boleh, buru-buru cari senjata. Orang masuk masjid ngerusak masjid, ya kamu cari senjata, melawan, diusir gitu. Kalau dia ingin membunuh kamu, ya kamu lebih baik membunuh duluan. Wa in qatalukum, dan maka jika mereka orang kafir itu ingin membunuh kamu sekalian, fihi, di dalam masjid, faktuluhum, maka hendaklah kamu membunuh mereka, fihi, di dalam masjid. Jadi imbang, satu harus imbang. Jangan mentang-mentang haram ada pertumpahan darah dalam masjid di tanah haram, kamu mengalah, enggak gitu. Wala ta'tadu, ya harus wala ta'tadu, itu jangan melewati batas. Itu artinya apa? Ya harus dilawan. Kalau ada yang membahayakan kita, ya kita harus melawan. Wa fi qira'atin, dan dalam satu bacaan bila alifin, dibaca tanpa alif. Ini kamu perhatikan. Ini qira'ah sab'ah ini. Wa fi qira'atin, dan dalam satu bacaan bila alifin, dibaca dengan tanpa alif. Fil af'alil salasata, di dalam fi'il yang 3. Fi'il yang 3 itu ya dibaca tanpa alif. Mana aja? Satu, kalau Bapak tanya pasti kalian juga nggak tahu. Hatta, ketemu nggak hatta itu? Hatta yuqatilukum. Nah, itu dibaca boleh tanpa alif. Bagaimana caranya? Hatta yaqtulukum. Fa'ala yaf'ulu. Hatta yaqtulukum. Ya. Fa in qatalu, tanpa alif itu kan ada alif. Itu mad badal ya, mad badal. Fa in qatalukum. Biasa. Yang pertamanya mana? Wala tuqatilu. Yang depannya lagi. Nah, itu tanpa alif, wala tuqatilu, alifnya dibuang. Itu qiraah sab'ah. Jadi Bapak juga nggak belajar qiraah jam'ah. Cara membaca Quran itu macam-macam, ada 7 cara ya. Ada 7 cara. Namanya kitabnya yang Bapak kenal itu Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kitab Itqan dalam mempelajari bacaan Al-Quran. Sampai selesai nih akhir ayat. Kadzalika, yang demikian itu, angkotlah, memerangi, wal ikhraja, dan mengusir, jazaun. Jadi begitu Fathul Mekah, tentara Islam menang perang melawan kafir Quraisy Mekah dari Madinah masuk kota Mekah. Nah, itu umat Muhammad, umat Nabi itu mengambil alih lagi. Yang dulu rumahnya diambil alih kembali, yang dulu tanahnya diambil alih kembali. Jazaun, sebagai balasan al-kafirina, bagi orang-orang kafir. Nah, nanti yang bukan harta miliknya masuk harta rampasan, diatur berdasarkan hukum harta rampasan. Jadi misalkan nanti Indonesia perang, menang Indonesia, kamu nggak boleh, ini tanah siapa, pokoknya saya garis saja, pokoknya ini milikku. Nah, itu nggak boleh. Yang boleh kamu ambil itu ya milikmu sendiri. Jadi perang itu harus adil. Perang itu harus adil. Kalau kamu ingin menang ya harus imbang. Kalian harus ditakuti lawan ya harus imbang. Negara harus ditakuti negara lain ya harus imbang, harus punya senjata. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahil almizani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahil almizani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahil almizani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arsh. Walhamdulillahi rabbil alamin.